Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman Al-Farslan. Saya dari kelas TI 2024C dengan NIM 240512040773. Di sini saya akan mempresentasikan proyek mata kuliah pemrograman berbasis platform saya dengan tema membuat website jual beli sederhana menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan Bootstrap. Ini adalah tampilan awal dari website jual beli yang saya buat dengan nama toko yang saya buat, toko kita. Ini adalah tampilan dari kodenya. Nah, di sini file-file yang saya buat ada file utamanya, ada file beranda.html, detail, kontak, dan produk.html. Kemudian file pendukungnya itu ada css underscore web untuk CSS nya. Untuk JavaScript nya ada file js underscore web, dan ada file image juga yang dimana untuk gambar-gambar produk yang saya buat nanti ada produk 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Pertama saya akan menjelaskan dulu dari file beranda.html. Di sini tampilannya pertama saya membuat navbar menggunakan Bootstrap, yang dimana di navbarnya itu ada tulisan ini, nama toko saya pertama, toko kita, kemudian ada beranda, produk, dan kontak. Seperti ini, ada nama toko yang saya buat, toko kita, kemudian ada beranda, produk, kontak. Ini untuk bagian navbarnya saya menggunakan Bootstrap. Kemudian di bagian hero section, yaitu di bagian awal dari halamannya, di sini saya menampilkan tulisan selamat datang di toko kita, belanja mudah, cepat, dan terpercaya. Kemudian ada saya masukkan juga tombol button di sini dengan nama belanja sekarang dari Bootstrap juga. Seperti ini, belanja sekarang. Tadi yang tulisan di hero sectionnya selamat datang toko kita, belanja mudah, cepat, dan terpercaya. Kemudian di beranda ini saya juga menampilkan beberapa produk unggulan dari toko milik saya. Sini ada produk unggulannya, yang dimana data-data produk dari produk unggulan ini semuanya ada di JavaScript. Jadi ntar saya masukkan ke produk unggulan ini. Jadi saya belum bisa menampilkannya, ntar saya tampilkan di satu bagian JavaScript. Ini tampilannya nanti produk unggulannya saya masukkan 3 seperti ini. Kemudian ada footer di bagian bawahnya supaya terlihat seperti di toko-toko online. Nah, seperti ini footernya. Nah, ini tulisannya di toko kita seperti ini. Nah, di bagian body ini saya masukkan source JavaScript dan Bootstrap karena nanti saya akan mengakses file function yang ada di JavaScript untuk dimasukkan ke dalam beranda ini, dan di beranda ini saya masukkan menggunakan Bootstrap. Jadi saya juga menuliskan source script Bootstrap. Kemudian kita masuk ke file produk.html. Sini saya juga masukkan navbar yang sama tadi seperti di beranda, di file beranda.html, mana ada tulisan toko kita, beranda, produk, dan kontak. Seperti ini. Ada ini navbarnya, ada toko kita, beranda, produk, dan kontak. Kemudian di daftar produknya ini semua daftar-daftar produk yang saya miliki akan dimasukkan di kode ini, daftar produknya, dimana fungsinya data-data
daftar produknya itu saya masukkan di JavaScript, jadi ntar dimunculkan ke daftar produk ini dari file JavaScript seperti ini contohnya. Ntar dimasukkan di daftar di bagian file produk.html, daftar produknya yang ada di JavaScript. Kemudian di sini saya juga menaruh footer lagi, ini footer. Terus sebelum itu saya juga memberikan search bar di sini supaya lebih terlihat profesional website-nya, supaya lebih terlihat seperti toko-toko online pada umumnya di mana ada search bar-nya, meskipun belum berfungsi dengan baik karena saya tidak memasukkan source code dari JavaScript ya. Jadi hanya dapat ditulis saja, kemudian ditampilkan ini ada search bar produk. Nah, gimana terus saya juga masukkan lagi dua script yang seperti tadi, script source JavaScript dan Bootstrap. Mana di sini karena saya juga menggunakan Bootstrap dan akan panggil function yang ada di JavaScript ke dalam produk.html, jadi saya menggunakan nulis juga script JS_web. Kemudian masuk ke file detail.html, yang dimana file detail.html itu adalah rincian dari file produk.html. Misalkan di file produk.html kita milih produk 1, mau 2 atau dan seterusnya, akan masuk ke detail dari produk yang kita pilih itu. Misalkan seperti ini, untuk ini produk kedua kita lihat detailnya. Nah, ini adalah halaman dari file detail.html. Nah, di sini saya juga masukkan kode-kodenya, data-datanya ada di file JavaScript, yang dimana seperti ini saya sudah masukkan di script, ada JavaScript JS_web dan ada script untuk Bootstrap juga karena saya di sini juga menggunakan Bootstrap, navbar dan lain-lain. Kemudian di file kontak.html, nama sini ada navbar juga, masih sama dengan ini toko kita, beranda, produk dan kontak. Oh ya, di sini di navbarnya tadi saya lupa jelaskan, jika kita pencet beranda kan kita akan masuk ke file beranda.html, produk masuk ke produk dan kontak masuk ke kontak. Di sini jika kita menekan nama toko yang saya buat ini, toko kita akan langsung masukkan ke dialihkan ke beranda juga, ke tempat awal seperti ini. Cuma chat toko kita akan pindah ke beranda. Nah, kontak ini saya membuat ini untuk formnya, untuk layanan customernya seperti itu. Sini ada di headernya ada hubungi kami, kemudian di sini tabel ini kita masukkan, pertama di tabel nama kita masukkan placeholder, yang dimana itu untuk menampilkan teks di dalam tabel ini. Kita masukkan nama Anda, sepertinya tulisannya masukkan nama Anda. Kemudian di kedua di yang email, ini di email kita placeholder lagi supaya di bagian tabel di input tabelnya kita masukkan placeholder, masukkan email Anda, dan di pesan juga ini kita di inputnya kita masukkan placeholder, tulis pesan Anda. Nah, ini sudah ini. Kemudian saya menggunakan button lagi untuk
eh seperti eh supaya bisa kan, jika sudah mengisi saya menggunakan button untuk sekiranya seperti dikirimin pesanan sudah terkirim, untuk mengaktifkan mengirimkan apa yang sudah diisi. Sini namanya adalah button kirim pesan. Ini button kirim pesan. Pencet semua kolom harus diisi, nanti ada di bagian JavaScript di kodenya. Ini footernya juga tadi seperti tadi. Dan karena kita menggunakan JavaScript juga, ntar masukkan function yang ada JavaScript ke dalam file kontak.html ini. Dan di file kontak.html ini kita juga menggunakan Bootstrap, jadi kita masukkan lagi di scriptnya js_web dan Bootstrap. Kemudian kita masuk ke file CSS nya, itu css_web. Ya, sini fungsi dari CSS adalah untuk memperindah, untuk mendesain lah tampilan dari website saya. Jadi mana di awal ini di bagian hero, di beranda ini hero section ya. Jadi hero section. Nah, ini bagian hero kita masukkan background supaya lebih menarik di bagian awal ini. Nah, ini backgroundnya sudah kita masukkan, mana background sudah kita download. Kemudian ini untuk mengatur footernya. Kemudian ini untuk mengatur kartnya, yang dimana kart itu adalah Bootstrap. Saya untuk masukkan produk-produk ini adalah kart ini nih. Satu kotak besar ini adalah kart. Ini kart. Ya, seperti ini. Ini untuk mengatur kartnya. Yang dimana di sini saya juga masukkan ini transform scale 1,03. Jadi misalkan kursor saya diarahkan ke kart itu akan membesar sebanyak 1,03 kali. Nah, seperti ini, membesar sedikit. Nah, sudah. Nah, ini untuk mendesain detail produknya, detail gambar ya. Dan ini untuk mendesain animasi dari hero sectionnya, dari yang awal tadi beranda. Nah, karena menurut saya jika pas baru dibuka websitenya langsung ada tulisannya itu kurang menarik dan kurang interaktif, jadi saya tambahkan di sini animasi. Jadi jika kita ini beranda, nah tulisan ini tidak langsung muncul, ini akan muncul sedikit-sedikit sama dari yang atas yang selamat datang untuk kita muncul. Nah, kemudian bilang bawahnya belanja mudah, coba dan terpercaya. Ini supaya lebih interaktif ya, website saya. Nah, kemudian yang terakhir untuk file JavaScript ya, mana saya mengatur semuanya fungsi yang ada di beranda, produk, detail, dan kontak. Saya menggunakan JavaScript untuk mengaktifkan fungsi-fungsinya seperti ini. Tadi ada di kotak validasi form kontak, ini mesti saya buat. Tadi kan ada form di bagian kontak, ini ada form, tapi di sini hanya bisa mengisi saja. Kalau sekarang sudah dibuat sudah bisa diisi, tapi jika ditambahkan JavaScript seperti ini, kita mencari pertama menggunakan ini get element ID, cari nama, email, dan pesan yang ada di kontak ini, validasi form. Nah, kayak ini. Terus kemudian kita masukkan kode ini. Jika tidak ada nama, tidak ada email ataupun pesan, tidak ada salah satu dari ini, akan ada peringatan semua kolom harus diisi.
Sedangkan jika semuanya sudah diisi, maka akan ada peringatan pesan berhasil dikirim. Kemudian pesan yang ada di form kotak ini akan di reset, biar seolah-olah pesan itu sudah terkirim. Seperti ini. Kita masukkan nama, misalnya atur, email, dan tulis pesan. Nah, kita pencet button kirim pesan dan tulisan pesan berhasil dikirim. Kemudian akan terreset pesannya, jadi seakan-akan sudah dikirimkan pesannya. Sedangkan jika ini kita isi, kemudian email kita isi, dan jika ada satu yang kosong, kemudian kita pencet kirim pesan, maka akan tampilannya semua kolom harus diisi dan data tidak di reset, yang menandakan datanya ini belum dikirim. Jika kita masukkan, ini tidak kita hilangkan juga, ini semua kolom harus diisi. Dan jika ini email, misalkan email yang kosong, juga sama saja, semua kolom harus diisi. Jadi kita isi semuanya sehingga pesan terkirim, pesan berhasil dikirim. Kemudian ini adalah data-data produk, fungsi data produk ini. Data-data produk semuanya dari yang tadi ada di beranda, di produk maupun di detail. Ini adalah produk-produknya, fungsi produknya. Ya, ada produk pertama, kedua, ketiga. Sini saya membuat sampai 8 produk. Kemudian kita masuk ke tadi yang di produk unggulan, function produk unggulan yang di beranda.html. Tadi kan ini hanya ini saja, tapi kita masukkan di sini, cari fungsi produk unggulan, kemudian kita masukkan data dari 0 sampai 3. Kita masukkan 3 data ke dalam function produk beranda produk unggulan ini dari file beranda.html. Kita masukkan 3 data. Pertama, yang dimana di dalamnya itu kita masukkan gambarnya, kemudian ada namanya, dan harganya. Jadi seperti ini di beranda.html. Ini untuk produk unggulannya. Ada ini data produk pertama, kedua, dan ketiga. Ini ada namanya, harganya, dan harganya. Ya. Kemudian yang dari produk HTML juga sama, mirip-mirip seperti tadi beranda.html, daftar produknya. Tapi di sini kita mencari daftar produk, kita masukkan semuanya, menekan perulangan for each. Kita masukkan semuanya dari data pertama sampai ketiga, yang sampai ke 8 yang ada di sini. Kita masukkan semuanya di daftar produk, karena di daftar produk ini adalah daftar semua produk yang kita miliki. Di sini kita masukkannya, ada gambar, ada namanya, ada harganya, ada jumlah pembeliannya juga, dan ditambah ada rating pembelian, rating produknya juga. Nah, misal seperti ini berbeda. Jika di daftar produknya ini ada namanya, ada harganya, ada jumlah pembelian, dan ada ratingnya. Seperti ini. Kemudian detail produk yang ada di detail.html. Tadi detail.html itu produknya ini, kodenya. Kita masukkan, ini kita menggunakan ini const params ini, yang URL params, untuk mencari dari URL yang tadi kita masukkan yang pertama di produk.html. Dan kita pilih produk yang pertama, akan di sini masuk ke detail produk yang di produk pertama. Jika ini misalkan ini yang kelima, produk kelima, kita lihat detail, masuk akan ke detail produk yang di produk kelima. Di sini
juga mirip seperti tadi, ada namanya, harga, pembelian, jumlah pembelian dan ratingnya. Tapi di sini karena di detail produk tidak mungkin sama dengan di produk HTML karena ini memang detailnya, maka kita tambahkan deskripsi dari produknya itu. Nah, seperti ini. Ini deskripsinya. Proses berbahan katun, combat premium, aluminium lembut, cocok untuk tampilan santai. Kemudian di detail HTML ini kita tambahkan dua button. Pertama button yang masukkan ke keranjang. Kemudian ada button untuk kembali. Jika pencet button kembali ini kita akan kembali ke bagian produk HTML. Sedangkan jika masukkan ke keranjang ini ntar ada seperti ini, polos oversize termasukkan ke keranjang. Ada seperti ini, seolah-olah produknya ini sudah dimasukkan ke keranjang dan siap untuk dibeli. Nah, jika ada pencet button kembali, akan kembali ke bagian file produk.html seperti ini. Kemudian tadi ini untuk yang tadi fungsi tambah keranjang tadi, karena di sini ini karena tadi mana ini karena tadi hanya buttonnya saja masukkan ke keranjang, tambah keranjang. Di sini fungsinya untuk menampilkan tulisannya tadi. Produk ini kan misalkan kita pilih fungsi tambah keranjang dari produk, nama produknya kita coba kembali, kita misalkan ini produk keempat, nama produknya itu adalah jaket bomber. Nah, akan jika kita pencet ini tombol masukkan ke keranjang, maka akan ada tulisan perikatan dari nama produk atau jaket bomber telah dimasukkan ke keranjang seperti ini. Nah, jadi kita dari awal tadi ini produk saya mungkin sudah semua yang bisa saya presentasikan dari kodenya. Saya akan menampilkannya lagi website saya dari awal, akan mensimulasikannya. Saya tambahin dari di awal tadi, kita pencet toko kita maupun beranda sama saja. Ini tampilan hero sectionnya. Terus ada tombol belanja sekarang. Tadi di beranda ini ada tombol button. Ini di hero section ini juga ada button belanja sekarang, yang dimana jika kita pencet button ini langsung masuk ke file produk.html seperti ini. Kemudian masuk sini, ini tadi ada produk-produk unggulannya, kita bisa melihat detailnya masuk ke file detail.html. Nah, jadi kita lihat di bagian produk di sini, dan navbarnya masih sama. Sini headernya daftar produk kami. Di sini saya juga menambahkan search bar supaya lebih terlihat profesional website ya. Walaupun saya belum jalankan, belum bisa berjalan sesuai fungsinya, search bar ini hanya sebagai tampilan saja. Nah, ini daftar produk saya, kita bisa lihat detailnya. Saya masukkan ke keranjang, celana bahan formal taruh di keranjang. Kita bisa lihat kembali ke bagian produk.html, kemudian masuk ke file kontak. Di sini headernya judulnya hubungi kami. Sini ada navbarnya juga seperti awal. Ada footer. Di sini kita masukkan nama, kemudian email, dan jika tidak ada yang kosong akan ada peringatan semua kolom harus diisi. Sedangkan jika sudah dimasukkan pesan, terisi semua kolomnya, akan ada tampilan pesan berhasil dikirim dan akan di reset, yang menandakan pesannya itu sudah tersampaikan kepada pemilik website ini.
Mungkin sekian saja dari presentasi project dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.